Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema wasiat Nabi Muhammad kepada umatnya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adik-adik, insyaallah hari ini akan pulang berlibur selama 3 pekan. Adik-adik akan pulang dan adik-adik akan mengetahui kualitas diri kita pada waktu nanti di rumah, istiqomah atau tidak. Kalau di sini ada yang menjaga dengan aturan yang cukup ketat, harus bangun tahajud, ke masjid, ngaji, zikir, lisan harus dijaga, BRTT, TSP, 3SA, banyak aturan. Di rumah adik-adik mungkin sudah ada aturan juga, tapi adik-adik akan tahu bahwa adik berubah karena aturan atau karena sudah mendarah daging ingin menjadi orang yang berubah walaupun tidak dalam lingkungan yang mengharuskan kita berubah. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah, amalan apakah, ayyul a'mali afdalu, amal yang paling utama. Ini adik-adik pesannya 3 ini ya. Ini hadis muttafaqun alaihi. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih. Amalan apa yang paling tinggi derajatnya? Rasulullah SAW menjawab, as-sholatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Jadi ini ranking tertinggi. Yang kedua, kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian al jihadu fi sabilillah. Apa ranking yang pertama? As-salatu ala waqtiha. Kedua, birrul walidain. 3, al jihadu fi sabilillah. Ini PR-nya. Adik-adik, seberapa banyak nol itu tidak ada nilainya kecuali harus ada angka di depannya. Angka itu adalah sholat. Nolnya 6, 1 juta, kalau ada satunya. Sekarang 0, 10, tidak ada angka di depannya, bernilai tidak? Mau melakukan amal apapun, kalau tidak ada sholat, berarti tidak ada nilainya. Adik-adik sekalian, jaga sholatnya. Sholat tepat waktu. Telat makan bermasalah tidak? Telat tidur bermasalah tidak? Telat bayar hutang, telat masuk kelas, telat makan obat, bermasalah. Dan sumber masalah yang sangat besar dalam hidup kita adalah telat sholat. Kenapa? Jawab semuanya. Kita ini ciptaan siapa? Yakin? Kita milik siapa? Kita hidup di bumi milik siapa? Siapa yang bisa menjamin rezeki kita? Siapa yang bisa menutupi aib dosa kita? Siapa yang bisa menghapuskan semua dosa? Siapa yang tahu apa yang terbaik yang kita? Adik-adik ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin. Tidak ada nikmat yang bisa datang kepada kita sekecil apapun tanpa izin. Makanya Allah adalah segala-galanya bagi kita.
Tidak ada urusan yang melampaui urusan kita dengan Allah pencipta kita. Mengapa Allah menciptakan kita di dunia? Untuk apa? Apa dalilnya? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi kita diciptakan Allah untuk beribadah, dan salat itu tiangnya. Salat adalah zikir yang paling komplit. Berwudu, kita jarang zikir dalam wudu. Menghadap kiblat, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil, ada tasbih, ada salam, ada solawat, ada ummul Quran, ada ruku, ada sujud, ada doa yang diapit oleh 2 sujud. Lengkap keperluan kita bisa terpenuhi. Maka wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, artinya pembuka pertolongan Allah kepada kita. Main-main dengan salat seperti bangunan tidak ada tiangnya, pasti roboh. Adik-adik, pastikan salat kita TBM. Apa TBM? Tepat waktu, berjamaah di masjid. Supaya sholat tepat waktu, apa kuncinya? Datang lebih awal. Cerdas sekali. Datang lebih awal. Ada yang datang sebelum azan, ada yang datang ketika azan, ada yang datang selesai azan. Mana yang paling utama? Kalau datang sebelum azan, kita bisa sholat sunnah terlebih dahulu, memuliakan masjid, tahiyatul masjid. Kita bisa memilih saf yang paling utama. Bacakan sebuah hadis ya, bagaimana hebatnya kalau kita. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Saking besarnya pahala mendengarkan azan dan menjawab azan. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyelenggarakan sholat pada waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Kalau tahu keutamaan, pasti kita akan sekuat tenaga berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Tahu sendiri kan, sholat isya pahalanya separuh malam dianggap sholat terus menerus, dan sholat subuh berjamaah pahalanya sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kita tidak akan kuatlah semalaman sholat terus menerus, tapi adik-adik seperti sekarang sholat di masjid berjamaah, insya Allah kalau ikhlas sepanjang malam dianggap sholat terus menerus ya. Ilustrasinya, kalau kita meninggal malam hari dan kita istiqomah sholat berjamaah, semoga kita meninggal seperti meninggal dalam keadaan sholat. Ya, luar biasa. Jadi keutamaan datang ke masjid lebih awal, bisa milih saf, bisa tahiyatul masjid. Yang paling utama bagi lelaki, safnya di mana? Paling depan. Ini yang kedua, maaf, nggak ketandingan yang depan tuh. Yang ketiga, kalah oleh yang paling depan. Maaf ya, yang paling belakang berpahala juga, tapi beda nanti nasibnya dengan yang selalu mencari saf yang paling depan. Dulu waktu masih muda, diajari oleh ulama untuk cari saf yang paling depan, jangan tertinggal takbir imam 40 hari, waktu itu 40 hari riadohnya. Jangan ketinggalan takbiratul ihram, takbir pertama ya. Kalau batal, ulangi lagi. Itu deh, lagi naik angkot, wah sebentar lagi adzan, berhenti, cari masjid supaya tidak tertinggal. Karena akan dibebaskan dari sifat munafik, katanya begitu dulu dari guru. Lalu ada mendengar ceramah seorang ulama,
yang punya anak 3, pokoknya kamu 40 hari jangan ketinggalan takbir imam. Ini ulama memberi nasihat ke sebuah keluarga, anaknya 3, lelaki. Dengar adik-adik, ini penting sekali. Sesudah 40 hari bebas mau sholat mau tidak, mau ke masjid atau tidak, pokoknya 40 hari jangan tinggalkan takbiratul ihram. Apa yang terjadi sesudah 40 hari? Salah satu anak menjadi berubah akhlaknya, sangat baik, sangat santun, cerdas, soleh. Kata ulama tersebut, oh engkau istiqomah. Ini dilihat lagi, yang ini agak tidak stabil ke masjidnya sesudah itu. Oh berarti engkau masih bolong-bolong. Yang ini akhlaknya kurang baik. Ada salah satu di antara anak itu, tidak disebutkan 1, 2, 3-nya. Berarti engkau tidak serius ke masjidnya, lebih banyak tidak ke masjidnya. Ditanya bagaimana bisa tahu, padahal yai tidak pernah lihat kami ke masjid atau tidak. Karena kalau istiqomah ke masjid berjamaah, niscaya Allah akan merubah akhlakmu. Berubah. Allah melihat siapa yang jalan ke masjid subuh jam 4:4 sudah ke masjid berwudu dingin. Allah sangat menyukai orang yang mau berbuat yang terbaik yang Allah suka. Adek, maling aja ada yang jam 2 malam itu ya mengendap-endap. Itu maling, hanya cari kejahatan, kita cari keridhaan Allah. TBM apa artinya? Tepat waktu berjamaah di masjid. Wudunya di masjid atau di rumah? Di rumah, berwudunya di rumah. Selain itu disunahkan begitu, juga mengurangi pengeluaran masjid. Sekuat tenaga. Kalau wudu dari rumah, usahakan sebelum wudu bersih-bersihnya di rumah. Maksudnya buang airnya di rumah aja, supaya meminimalisir pengeluaran masjid. Paham? Kan kalau kita wudhu di masjid, masjid keluar biaya. Kalau kita buang kotoran di masjid, masjid bisa nambah, tidak biayanya lah, biaya atau nambah kotor. Usahakan minimalisir, kecuali darurat saja. Datang ke masjid lebih awal, usahakan bawa uang. Punya uang tidak? Nanti kalau dikasih jajan atau tabungan, jangan disimpan semua. Jangan disimpan buat urusan dunia. Karena setiap tempat sholat ini, adik-adik perhatikan, setiap tempat sholat itu ada kosnya, ada biayanya. Biaya listrik, biaya kebersihan, biaya air, biaya perawatan. Setiap tempat sholat kita itu tidak gratis aslinya. Kalau kita ke masjid, kita dapat pahala, kita tidak mengeluarkan uang. Oh, kita ditanggung orang, ini tidak boleh. Sedekah semampunya, ya. Saya tidak punya uang buat sedekah. Punya tenaga, sapu masjidnya. Kita datang ke masjid, jangan hanya datang sholat pulang, jangan. Tambah, karena dengan adanya masjid kita sudah dapat pahala, dapat kemudahan berbuat sesuatu. Santri ingat ya, di sini lihat sendal rapi semuanya. Nanti adik-adik kalau ke masjid di tempat tinggal masing-masing, jangan masuk ke dalam sebelum merapikan sendal. Kalaupun tidak mungkin semua, minimal 5, 7, 9. Wah, yang lain gak ada yang peduli, kita yang peduli. 15 hari merapikan sendal, lihat nanti hasilnya. Ada di sebuah masjid berantakan. Terus masa kita diam saja? Kita di sini rapikan saja. Balikan, tata. Nanti orang yang keluar dari masjid lihat, sendal saya rapi, asik nih, enak. Nanti datang lagi, tetap tidak rapi, balikan lagi. 15 hari kita libur, gak apa-apa, balikin sendal. Lihat nanti ya, hari ke-15 berubah atau tidak. Insya Allah orang akan malu syariatnya dan akan menyesuaikan. Adik-adik ke masjid sedekah, merapikan sendal. Siap atau siap?
yang ngantuk berminat ke kolam berarti ya. Kesempatan sesudah ini yang ngantuk boleh ngantuknya di kolam. Tidak pakai marah, adik-adik boleh milih ya. Kalau mau milih ngantuk, tidak ketahan, berarti silakan berdiri di kolam. Galak atau tidak? Tadi sudah diberi kesepakatan, sama-sama berjuang ya. Siap ini merapikan sendal masjid? Kalaupun kita masuk ke toilet masjid, ingat baik-baik. Kalau buang air kecil, apalagi BAB, tidak boleh keluar dari toilet kecuali gosek. Gosek WC-nya. Siap? Gosek WC-nya, kalau perlu sikat pinggir-pinggirnya, dielap, lihat di atas ada sarang laba-laba atau tidak, bantu bersihkan. Kalau ada lampu masjid, lampu toilet yang mati, bilang sama orang tua. Kalau masih punya tabungan, keluarkan tabungan, beli lampu, ganti. Selama lampu itu nyala, insya Allah kita dapat pahala. Jangan jadi beban. Ingat tekad kehormatan kita, pantang jadi beban. Kita datang ke masjid, jangan sampai kita hanya enak sholat, dapat pahala sendiri tanpa berbuat sesuatu. Jangan, kita sudah sepakat, pantang hidup jadi beban. Siap? Mana suaranya? Lanjut. Nyapu, tidak boleh meninggalkan sampah apapun. Meninggalkan sampah tidak pada tempatnya, apa artinya? Jawab, zolim. Rapikan masjid. Kalau ada sajadah bekas orang kurang rapi, kita yang rapikan. Jangan keluar dari masjid kecuali lihat rak Quran. Kalau Qurannya kurang rapi, kita yang rapikan. Tanpa harus diposting, tanpa harus menunggu orang lain tahu dan lihat dan memuji. Tidak, kita lakukan semua ini sebagai syukur kita ke Allah dimudahkan dekat masjid. Ini adalah jihad fisabilillah. Rapikan masjid. Kalau ada mukena, jangan dipakai. Itu buat ibu-ibu ya. Mukena diapain? Minta izin kepada DKM. Kalau kotor, bilang sama ibu, Bu, mukena masjid ada yang kotor. Nanti ibu yang bilang ke DKM, dicuci sebagian-sebagian. Lakukan sesuatu di rumah Allah. Setuju? Kalau ada halamannya, keluar dari masjid, ambil sampah. Ambil sampah. Boleh jadi satu sampah yang dipungut membuat Allah ridho, dan Allah memudahkan adik bisa menghafal Quran dengan lebih mudah, karena tidak ada balasan bagi kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Siap adik-adik sekalian? Lakukan ini dengan niat paling utama. Allah lihat tidak kita merapikan, membereskan masjid? Kalau merapikan sajadah pakai kaki atau pakai tangan? Tidak, atau sangat kurang adab merapikan sajadah pakai kaki itu. Jangan. Sajadah itu alat bantu yang Allah siapkan, perlakukan dengan baik. Lalu ada lagi ke masjid, ajak adik, ajak kakak, ajak ayah. Tapi ngajaknya jangan pakai somse, merasa diri lebih baik. Ayah, ke masjid ah. Kata AA, lelaki yang tidak ke masjid, lelaki soleha. Shh, jangan ngomong gitu. Bicara baik-baik. Ayah, ayo kita ke masjid. Posisinya tidak boleh di atas. Bukan menyuruh, tapi membantu. Ingat baik-baik dalam dakwah ya. Jangan, Dek, masjid sekarang. Enggak. Adikku yang baik, ayo kita sama-sama ke masjid, mau dibonceng. Nah, kalau rada susah, ayah saya tunggu di masjid ya, gitu. Kalau ayahnya rada lemot ke masjidnya, kita, ayah saya duluan ke masjid, ditunggu di masjid ya ayah. Selalu dengan lemah lembut, dengan kesopanan, dengan bantu dan doa. Ya Allah, jadikan ayah saya ahli masjid, jadikan kakak dan adik saya jadi ahli masjid. Doa, karena yang bisa menggerakkan hati siapa? Bagaimana kalau ajakan kita, jangan sombong lah dek, baru juga pesantren, udah sok soleh, nggak usah tersinggung.
biasa saja. Karena dakwah itu tidak akan selamanya orang mau menghargai, mengikuti, tidak apa-apa. Tugas kita fadzakir innama anta mudzakir. Tugas kita adalah mengingatkan. Salat tepat waktu berjamaah di masjid. 2. Birrul walidain. Berbahagialah bagi yang orang tuanya masih lengkap, berarti pintu surganya lebih besar. Berbahagialah bagi yang orang tuanya masih ada, dan tetap bahagia juga bagi orang tuanya yang sudah pisah. Ingat baik-baik ya adik-adik, kita berbuat baik kepada orang tua bukan karena orang tua berbuat baik ke kita. Karena tidak semua anak mendapatkan takdir orang tuanya baik. Macam-macam garis takdir kita. Ada yang orang tuanya hanya tinggal satu. Ada yang orang tuanya jauh. Ada yang orang tuanya, maaf ya, pisah. Ada yang orang tuanya sedang sakit parah. Ada yang orang tuanya mu'alaf, belum tahu ilmu agama. Ada yang orang tuanya, maaf ini ya, sedang dipenjara karena tergelincir apa atau kenabrak sehingga dipenjara. Ada yang orang tuanya belum bisa jadi contoh bagi anaknya. Ada yang orang tuanya belum bisa membiayai anaknya. Banyak di antara kita, dan itu harus kita terima sebagai takdir yang harus kita jalani. Jangan membanding-banding yang membuat kita tidak menghormati orang tua kita. Dengar adik-adik, kita berbuat baik kepada orang tua karena apa? Perintah Allah. Untuk apa? Cari ridho Allah. Luruskan niat ya. Tapi orang tua saya ibadahnya juga masih jelek. Mau tidak mau itu udah jadi takdir orang tua kita. Bagaimanapun keadaan orang tua, kita harus berada di barisan paling depan yang berjuang agar orang tua kita jadi ahli surga. Bisa dipahami adik-adik? Qadarullah adik-adik sekarang takdirnya sekolah di sini. Tidak sedikit orang tua yang berhutang demi menyekolahkan anaknya ke sini. Jual barang, jual tanah, jual kendaraan. Saat tahu itu tidak mudah untuk bisa bersekolah di sini. Tidak semuanya orang punya keleluasaan rezeki. Berbuat baik kepada orang tua. Pol, tahu kenapa? Karena kita belum tentu ada umur untuk bisa ketemu lagi liburan yang akan datang. Mungkin orang tua yang duluan, mungkin kita yang duluan. Tidak ada jaminan kita akan jumpa lagi pada waktu liburan yang akan datang. Mumpung Allah memberi kesempatan 3 pekan, perlakukan orang tua kita seperti memperlakukan raja dan ratu. Jangan lukai sekecil apapun dengan raut muka, tutur kata. Pokoknya kalau disuruh, nah, ya bu, ya pak. Jangan sampai ada anak yang, pak, nah, bisa bantu? Capek bu, lagi main. Wah, ini ngaco ya. Untung anaknya masih sangat kecil ini, balita, jadi bisa dimaklumi. Masa nyebut capek lagi main, yang lagi sibuk lagi main. Kita tidak. Nah, tinggalkan. Sedang belajar, nah, lagi belajar, jangan. Jawab saja. Kenapa? Apa artinya belajar kalau Allah tidak menolong kita? Betul? Senangkan orang tua. Nah, iya bu, bisa bantu ibu? Siap bu. Gitu. Pijit ya nak, kaki bapak. Iya pak, walaupun kita lagi belajar. Allah tahu besok mau nambah ilmu, tapi orang tua pijat saja, karena kita jadi cerdas, kita jadi ingat itu hanya dengan pertolongan Allah. Senangkan orang tua. Jangan mengatakan tidak kalau toh bukan untuk kemaksiatan. Ya, berikan yang terbaik. Tapi saya disuruh terus di rumah ini, gak apa-apa. Nanti kalau udah nggak ada ibu bapaknya, pasti rindu ada yang nyuruh. Ini ayah udah tidak punya bapak ibu. Ingat dulu, ayah suka minta bantuan. Tolong, ayah saya suka memperbaiki kendaraan.
Dulu suka berat, sekarang nyesel. Apa sih susahnya bantu ambilkan tang, ambilkan obeng, ya? Tapi penyesalan tidak pernah datang di awal. Perlakukan orang tua semaksimal mungkin, bahagiakan. 3 saya aman bagimu, jangan susahkan hatinya. Saya menyenangkan bagimu. Raut muka, bicara ke orang tua, tabassumuka fi wajhi akhi laka sodako. Ke saudara aja udah sedekah, apalagi ke orang tua. Bicara dengan lemah lembut, kaulan karima, bicara dengan penuh penghormatan. Allah lihat tidak kelakuan anak seperti ini? Jawab, Allah suka tidak? Perkataan orang tua, apalagi marah-marah ke orang tua, tidak ada. Kita tidak akan pernah bisa selamat kalau tergolong anak durhaka, gak bisa. Keriduan Allah dekat dengan keriduan orang tua. Siapa dedek? Kepada adik, punya adik tidak? Jadi contoh, harus jadi tauladan. Kalau di rumah ada yang bantu-bantu tidak? Ada khodimat tidak? Kalau di rumahnya ada yang bantu-bantu, harus sopan. Apalagi sudah tua, khodimatnya harus sangat sopan. Tidak boleh sombong. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan sendiri. Jangan mentang-mentang ada yang bantu-bantu, makanan bekas makan dicuci, jangan, cuci sendiri. Cuci sendiri. Walaupun ada yang nolong, kita lakukan sendiri. Apa yang biasa kita lakukan di sini sendiri, lakukan di sana juga sendiri. Gosek WC, kita yang gosek, ya. Jangan keluar dari toilet sebelum kita bersihkan. Habis makan, rapikan. Tempat tidur harus paling rapi. Siap? Masa kita yang tidur, orang lain yang merapikan? Tidak tanggung jawab. Latihan kepemimpinan yang pertama adalah merapikan tempat tidur. Dan jangan setengah-setengah, lakukan yang terbaik. Harus paling rapi. Nikmati hidup punya karakter seperti itu. Allah lihat tidak? Allah lihat kita lagi rapi-rapi, lagi nyapu, lagi gosek WC. Allah lihat kita lagi dengerin nasihat orang tua. Allah tahu kita lagi punya keinginan, tapi kita tahan karena kita mematuhi orang tua. Oh, keren banget. Yang ketiga, al jihadu fi sabilillah. Oh iya, jangan lupa kalau orang tua sudah tiada, kunjungi sanak saudara, teman-teman orang tua, beri hadiah. Jangan sungkan memberi hadiah ke orang tua. Tabungan kita habis untuk memuliakan orang tua, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti tabungan saya habis kalau dikasihkan ke orang tua, nanti gimana? Nanti ada lagi. Nanti ada lagi. Kalau habis dipakai kebaikan, rezeki kita akan berkurang tidak? Mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Nah, punya uang tidak? Padahal kita cuma uang segitu-gitunya. Oh ada bu, boleh ibu minta buat ibu pinjam buat beli garam. Jangan pinjam bu, harta saya adalah harta ibu. Kasih. Nah, HP ibu hang terus, pakai HP saya aja bu, nanti kamu gimana? Gak apa-apa, kasihkan. Nah, bapak lagi kesulitan, motor dijual. Oh iya pak, jual, gak ada masalah. Kamu gimana, gak punya motor? Gak ada masalah pak, banyak motor kok di jalan, motor orang. Ya, saya juga gak kemana-mana, kan masih ada sepeda. Justru sepedanya juga mau dijual, gak apa-apa, jual pak. Jangan ada dunia yang nempel di hati, ya. Jelas adik-adik? Apa? Lihat apa? Harusnya ada kamera di sini nih, jadi ketahuan yang bobo. Nggak tega ngebangunkan, tapi kita udah sepakat yang tidur. Dek, ya, sayang ilmunya. Sayang, silakan. Ada 2 yang ngantuk ini, boleh, silakan. Nah, pasti lihat kiri kanan kalau ngantuk. Ada apa? Tidur nggak dek? Kata siapa saya tidur? Katanya, saya lagi zikir. Sayang, sesuai dengan kesepakatan. Apa kan?
Terserah mau atau tidak. Kalau mau keren, berarti bertanggung jawab. Bagus, ini contoh yang baik. Adek mau kemana? Mau masuk ke kolam? Ya, kenapa? Tidur? Bagus. Naikkan dulu celananya nak. Bagus. Bagus kan kalau jujur begini kan? Keren tidak? Kalau bertanggung jawab, wah jadi banyak yang maju nih. Wah keren banget. Jangan semuanya maju, nanti ikan emosi nih. Ya masuk, celananya digulung dulu nak. Kepada orang tua yang lagi nonton, yang sing tega ya. Ya jadi ini bukan nyari ikan deh, diam. Oh mau kemana nak? Ya di situ aja udah. Ya begitulah. Pelajaran nanti ya nak, kalau udah jadi guru atau jadi apa, tidak usah pakai marah-marah. Yang penting dua kuncinya. Hei, kemana? Hei, kabur. Mungkin mau ke toilet, kita berbaik sangka saja. Udah nggak usah ditiru, diam sana nak. Kalau ada begini kita harus bagaimana? Berbaik sangka. Ya siapa tahu mau ke toilet ya kan? Kan nggak mungkin di situ ditonton rame-rame. Tolong cari. Nggak akan kemana-mana, pasti muter lah. Balik lagi. Udah lihat sini lagi, kita belajar lagi. Beginilah pemirsa. Ini yang mana ini? Yang barusan? Loh, kade naik sendiri? Kok naik sendiri? Jalan? Yang lain enggak? Tuh kan kalau berbaik sangka ketemu lagi ya kan? Para orang tua insya Allah di pendidikan di sini mah nggak pakai marah-marah, nggak pakai jengkel, tapi setiap orang harus memikul konsekuensi dari pilihannya. Dek, direndam begini, marah enggak kak? Enggak. Sakit hati tidak? Tidak. Perlu ditemenin enggak di sana? Masa harus kecemplung karena enggak ngantuk ya kan? Bagus. Yang lain berdiri atau duduk? Ya bagus ya. Maaf ya, nggak apa-apa. Dan adik-adik yang lain nggak boleh meremehkan. Beliau jujur loh, ngaku ngantuk, berani memikul konsekuensi. Ini keren. Tidak mungkin kita tanpa kesalahan dalam hidup ini, pasti ada salahnya, benar? Tapi kalau udah ngaku dan bertanggung jawab, oh itu yang angkat derajat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tiga. Apa yang ketiga? Al jihadu fi sabilillah. Apa sih jihad? Bersungguh-sungguh. Surat Al-Ankabut 69 apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Ilustrasi sederhana Google Map. Kalau kita nurut, nambah nggak informasinya? 20 meter belok kiri, kita belok. Ada lagi tambahan 100 meter belok kiri kanan. Pusing kan? Gak mungkin begitu ya. Kita ngebantah belok kanan tapi kita ke kiri 20 meter putar arah, putar balik. Selalu ada tuntunan. Makin kita mau mengikuti, makin tambah pertolongan dari Allah. Dek, jihad kita apa yang paling utama? Jadi tauladan. Ulangi, apa? Tauladan apa? Tauladan kebaikan. Tidak ada dakwah yang lebih bertenaga selain jadi uswatun hasanah. Ada ingin merubah suasana rumah, beri contoh. Ingin rumah lebih nyaman, kita yang jadi contohnya. Siap? Ketemu teman-teman, jadi contoh. Bukti pendidikan selama pesantren nanti di sana. Jadi contoh. Contoh yang diharapkan 3 sa. Ulangi, apa 3 sa? Saya aman bagimu. Tidak ada santri libur mengganggu siapapun, tidak bisa. Jangan rugikan siapapun dengan bentuk apapun. Pokoknya di mana kita ada, tidak ada yang terganggu.
pastikan cek perketiakan. Tahu ketiak? Kelex, coleks sebelum keluar. Kalau kita sudah mual sebagai pemilik ketek, gimana orang lain? Kalau kita sudah mual dengan your ketex, orang lain naik angkot, megang di pintu, kan? Ini kan open, angin masuk. Bayangkan satu angkot, zolim. Tidak ada. Kita usahakan keteknya. Ada udah punya pengharum belum? Kalau belum, katanya supaya ketek nggak bau tuh pakai apu, tahu apu? Kapur yang buat nembok itu, plok. Jangan. Tapi itu harus diakalin. Tidak boleh orang mencium bau-bauan dari kita. Termasuk kalau kita dari toilet, jangan meninggalkan peninggalan yang berkesan, yang membuat orang emosi. Ini kesannya terlalu mendalam. Apaan santri si Agim? Jangan, ya. Jangan ada yang terugikan. Tidak ada buang sampah sembarangan. Tidak ada perbuatan yang merugikan. 3 sa. Ini teladan pertama. Sa yang kedua apa? Saya menyenangkan bagimu 5 S. Apa S yang pertama? Senyum. Senyum. Rasulullah senyum. Senyum sedekah. 2, afsus salam. Tebarkan salam ke siapapun yang tidak dikenal. Salam, karena salam itu doa. 3, sapa dengan ramah, sapa dengan hal kata-kata yang membahagiakan orang. Jangan menyapa, hey Black. Ini. Allah dengar tidak perkataan itu? Ada balasannya tidak? Ndut. Ada yang pernah nyebut ndut? Allah dengar tidak? Jawab. Ada balasannya tidak bagi yang menghina? Tidak ada ketukar. Tidak ada satu patah kata pun yang tidak ada balasannya. Jangan cari penyakit, ya. Kalau mau menyapa, sapalah dengan sapaan terbaik, perkataan terbaik. Kalau tidak, diam. S yang apa lagi? Yang keempat, sopan kepada siapapun. Kepada siapapun, sopan. Terakhir, santun, mengalah. Dek, kalau orang tua sedang duduk, kita lewat di depannya atau di belakang? Kalau lewat di depannya karena belakangnya tembok, bagaimana? Merunduk. Kalau duduk, kaki naik atau tidak? Jangan pernah telapak kakinya naik, apakah tumpang kaki, apalagi naik ke kursi, walaupun di rumah sendiri, tidak adab. Turunkan. Kalau orang tua duduk di kursi, kita lebih baik duduk di bawah. Kalau memang itu membuat nyaman. Kalaupun berada di kursi yang sama, jangan pernah naikkan kaki. Walaupun bagi orang tua tidak apa-apa, tidak baik, tidak sopan. Kalau mau buka pintu, bukakan. Itu orang santun. Kalau ada jalan, ada orang yang lebih tua, kita berhenti, dahulukan orang tua. Kalau masuk mall atau apa, kita yang bukakan pintu supaya orang lain bisa masuk. Kalau punya istri, belum. Kalau ada orang tua, pintu kita bukakan supaya orang tua naik kendaraan. Ya, tutup baik-baik. Lihat kakinya sudah masuk belum? Karena kalau belum, jadi masalah baru. Ya. Pokoknya harus ada inisiatif untuk melakukan yang membuat orang lain bahagia. Sepakat? Keren tidak sih begituan? Dan kita nikmati ini bukan untuk dilihat, dipuji, diakui, dikagumi. Tidak. Dalilnya apa? Kita melakukan yang terbaik ini. Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau orang tua mau minum, asal kelihatan aja, langsung ambilkan gelas, ambilkan air, siapkan. Jangan nunggu disuruh. Ya, orang tua mau ke kamar mandi,
tanya, Bu, anduknya sudah ada, ambilkan anduk, sampaikan. Kalau orang tua mau nyari sendal, kita yang berinisiatif. Acungkan tangannya, ngobrol, dihitung sampai 3. Hanya ngacung saja. Kalau lelaki sejati dia akan ngaku, tapi kalau pengecut dia tidak akan ngaku rugi, tidak akan diapa-apakan. Silakan dek, naik, maaf kelamaan lupa ya. Ya bagus, minta maaf dan berterima kasih, kalau enggak diperpanjang. Makasih ya dek. Mau bilang-bilang nggak sama orang tua? Bilang juga nggak apa-apa ya. Kalau jadi hikmah. Lain kali kalau ngobrol ditanya siapa yang ngobrol, kalau merasa ngobrol macam saja, kan tidak ada larangan ngobrol, tinggal nanti ingin tahu obrolannya penting atau tidak. Kalau penting nggak ada masalah ya, kalau nggak penting ya tinggal minta maaf, beres, betul tidak? Tapi kalau nggak ngacung, namanya apa? Pengecut. Aduh, jadi lelaki pengecut tuh gak ada apa-apanya. Mending gak jadi lelaki aja jadi pengecut. Gak ada pengecut. Kita lelaki beriman, tidak ada pengecut. Pengecut itu munafik. Selamat berjuang adik-adik. Salam kepada orang tua ya. Ingat baik-baik, adik kalau melakukan kesalahan yang disebut yang tercemarkan siapa aja? 1, orang tua. 2, kalau ada yang melakukan kesalahan yang tercemar selain nama sendiri siapa? Orang tua. Lalu siapa lagi yang tercemar? Keluarga. Lalu siapa lagi yang tercemar? Darul Tauhid juga ikut kecemar. Oh ini santri DT. Ada lagi siapa yang tercemar? Om ya. Ini Pak nanti disebut tuh. Oh ini santrinya Agim kentut di mana aja. Saudara yang kentut saya yang kebau ya nggak? Tapi kalau ada berbuat baik, siapa yang kebagian madunya? Oh ini santri Agim toel. Adik-adik, selamat berlibur, selamat berjumpa dengan keluarga. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kita tidak tahu akan ketemu lagi atau tidak, karena ajal adalah rahasia Allah. Berikan yang terbaik. Mintalah tolong kepada Allah agar bisa senantiasa berkumpul dalam kebaikan. Berikanlah kesan terbaik. Mudah-mudahan itu membuat orang tua kita bahagia,